Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Oke, untuk membersihkan waktu, pertama silahkan untuk mengisi mengenai Telegram Mr. Hakim. Ya, silahkan Mr. Hakim. Ya, saya sapa dulu Bapak Ibu Guru dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Pak Ketua baru hadir nih. Baru mulai nampak Pak Ketua. Tadi dicariin sama Bu Lina. Ya, selamat siang Bapak Ibu Guru semuanya yang saya banggakan. Terima kasih sudah hadir di acara MGMP pada siang hari ini. Izinkan perkenalkan kembali, saya Arif Rahman Hakim, biasa dipanggil Hakim di kelas atau di depan anak-anak. Nah, pada hari ini saya diminta oleh MGMP Sejarah untuk men-sharing informasi terkait dengan penggunaan Telegram. Mohon izin Bapak Ibu, saya ambil layarnya untuk menampilkan slide PowerPoint. Sudah nampak ya di layar Bapak Ibu slide PowerPoint-nya. Mungkin nanti Mr. Ikhwan bisa dibantu untuk feedback kanal audio dan videonya. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan coba menjelaskan tentang pemanfaatan Telegram dalam pembelajaran online. Di mana kenapa sih kita harus pakai Telegram? Kenapa nggak WhatsApp aja? Kan WhatsApp sudah familiar atau WhatsApp sudah banyak penggunanya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih Telegram, apa sih keuntungan atau kelebihan Telegram dalam pembelajaran online. Sebelumnya saya publish dulu ya. Oke, sudah nampak ya di layar Bapak Ibu tentang pemanfaatan Telegram. Oke, yang pertama latar belakangnya, kenapa sih kita harus menggunakan Telegram atau memanfaatkan Telegram? Yang pertama, kita harus bisa mengadopsi berbagai macam teknologi ke dalam kelas. Seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa pendidikan saat ini, apalagi di tengah-tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, tuntutan pembelajaran menggunakan teknologi, terutama komunikasi berinternet, itu sangat paling utama di dalam pembelajaran online saat ini. Nah, sehingga penggunaan berbagai macam aplikasi, salah satunya Telegram, yang saya anjurkan untuk digunakan di mata pelajaran Bapak Ibu di sekolah masing-masing. Nah, ini terkait dengan bagaimana kita mengadopsi teknologi ini ke dalam kelas. Nah, kemudian yang kedua, kenapa harus mengadopsi teknologi? Karena untuk memenuhi kompetensi guru abad 21, di mana mampu menguasai teknologi dan menerapkannya ke dalam kelas sehingga bisa menghadirkan pembelajaran yang lebih menyenangkan atau lebih bermakna. Meskipun anak-anak dan kita tidak bertemu atau belajarnya di rumah, pembelajaran jarak jauh. Kemudian yang ketiga, kita bisa ikut ambil bagian dalam perubahan pengembangan pembelajaran. Jadi ini sebenarnya semacam antara kita sedih nggak bisa ketemu anak-anak sekaligus berkah, kita mau tidak mau dituntut untuk belajar menggunakan teknologi di dalam pembelajaran, sehingga secara tidak langsung kita ikut ambil bagian dalam perubahan pengembangan pembelajaran. Di pembatik yang saya ikuti itu banyak sekali modul-modul yang bisa diterapkan di sekolah Bapak Ibu. Nanti coba saya share di grup Telegram ini, baik dari literasi untuk level 1, level 2, dan level 3-nya. Oke, selanjutnya ini kita lihat data dari Hotsuite, di mana penggunaan internet di Indonesia tentunya, yang di mana usernya itu berusia antara 16 tahun sampai 64 tahun di tahun 2020, tepatnya di bulan Januari, itu kita bisa lihat penggunaan internet cukup masif. Nah, dari sini seharusnya kita berpijak bahwa kalau begitu kita harus merancang pembelajaran atau
maupun kegiatan belajar mengajar yang sedikit banyaknya harus menggunakan teknologi internet. Nah, dalam hal ini terutama saya menganjurkan misalnya menggunakan Telegram di dalam pembentukan kelas. Oke, apa itu Telegram? Telegram ini adalah sejenis aplikasi, ya, sebuah aplikasi layanan pengiriman pesan seperti layaknya pengiriman pesan yang sudah umum kita kenal seperti misalnya WhatsApp dan Line atau mungkin WeChat dan lain sebagainya. Namun dalam Telegram ini ada kelebihan-kelebihannya. Kelebihannya salah satunya itu adalah dia model penyimpanannya adalah berbasis awan atau cloud. Jadi setiap data yang kita kirim, baik itu foto, video, dan dokumen, itu tidak tersimpannya di HP kita, tapi tersimpannya di cloud Telegram. Kemudian, nah ini dia kelebihannya. Dari segi tingkat keamanan Telegram juga sudah tinggi, di mana Telegram ini sebenarnya berasal dari negara Rusia, di mana di Rusia Vladimir Putin pun bersama tim intelijennya tidak bisa menembus aplikasi Telegram dengan sistem cloud yang digunakan. Kemudian opsi fitur pengiriman dokumennya ini terutama yang saya rasakan ketika penggunaan mengirim video. Mengirim video ini kita bisa atur resolusi atau hasil gambar yang dihasilkan setelah mengirim video, bisa dalam bentuk high quality atau high definition HD atau di bawah HD atau sekitar kualitas gambarnya yang lebih rendah itu apa ya 3GP itu 3GP. Kemudian kapasitas grupnya besar. Ya, di Telegram mampu menampung sekitar 200.000 peserta atau 200.000 member, sehingga di sini kita tidak perlu khawatir misalnya kehabisan stok bangku. Kalau di WhatsApp yang saya tahu itu sekitar 256 anggota. Tapi kalau misalnya kita gunakan 200.000 mungkin akan bingung juga ya untuk membaca chatnya, terlalu besar juga itu. Tapi setidaknya ini menjadi kelebihan dari grup Telegram. Kemudian di Telegram ini ada secret chat atau chat rahasia yang dimana bisa kita setting chat itu akan terhapus secara otomatis seperti film Mission Impossible. Ketika ngirim pesannya sudah dibaca, sudah tersampaikan dalam waktu beberapa detik akan hilang atau hancur. Terus mengizinkan beberapa nomor terpasang. Misalnya di grup Telegram ini kita tidak ingin setting nomor handphone kita tersebar. Nah, itu bisa. Beda dengan WA. Kalau WA, otomatis handphone kita yang harus dijadikan alat atau akunnya. Terus yang keenam, ini ada chatbot. Nah, chatbotnya ini adalah semacam robot yang didesain untuk melakukan tindakan-tindakan atau perintah-perintah tertentu. Nah, contohnya kalau Bapak Ibu lihat tadi grup di Telegram, saya membuat sebuah polling. Apakah Bapak Ibu pernah membuat video pembelajaran dengan video scribe? Nah, ini adalah salah satu bot atau robot yang digunakan dalam aplikasi Telegram. Jadi secara tidak langsung kita bisa memantau perkembangan pembelajaran yang ada di dalam kelas. Misalnya, apakah kalian memahami materi pelajaran hari ini? Opsinya paham, yang kedua kurang paham, atau cukup paham. Nah, nanti dari sini kita akan belajar cara buatnya. Jadi kurang lebih inilah kelebihan dari Telegram. Di samping itu, fitur-fiturnya misalnya penggunaan stiker yang lebih tajam dan lebih menarik sehingga lebih hidup di dalam grup tersebut. Misalnya saya kasih contoh di sini, silahkan Bapak Ibu kirim stiker di grup Telegram ya. Silahkan Bapak Ibu. Oke. Di sini misalnya saya ajak Bapak Ibu untuk mengirimkan stiker
Stiker banyak dan bisa itu di-download dari handphonenya masing-masing. Kalau yang menggunakan laptop bisa langsung dari Zoom, dari HP-nya bisa mengirim Telegram. Terima kasih. Di sini baru masuk Mr. Awit yang mengirimkan stiker. Ibu Marlis mengirimkan tas. Wah, senang belanja ya ternyata bermain. Oke. Nah, kalau misalnya kita tertarik dengan salah satu stiker yang ada di Telegram, kita pengen memasukkan, kayaknya stikernya lucu nih. Kita klik salah satu stiker tersebut, maka kita akan lihat. Nah, kalau misalnya tidak ada di handphone kita, kita bisa download. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan itu kurang lebih ada sekitar 15 stiker secara gratis. Oke, kita lanjut setelah mengirim stiker. Nah, apa yang kita praktekkan hari ini? Yang kita praktekkan hari ini adalah cara membuat grup kelas. Putus ya? Oke. Oh, ternyata terputus. Oke, kita balik lagi dulu. Sebentar, mohon maaf. Saya share screen lagi. Di share yang terakhir. Oke, apa yang kita pelajari hari ini? Yaitu tentang cara membuat grup dulu ya, Bapak Ibu. Nah, cara membuat grupnya, Bapak Ibu bisa dipegang HP-nya sekarang langsung. Nah, di sebelah kanan atas itu ada tombol garis 3. Kalau Bapak Ibu klik, di situ ada cara buat grup baru. Nah, ini konsepnya sama seperti pembuatan di grup WA. Nanti Bapak Ibu tinggal isi saja nama-nama anggota atau nama-nama anak-anaknya ketika ingin membuat kelas. Nah, setelah itu buat deskripsinya. Nah, setelah membuat grup Telegram, apa yang bisa dilakukan oleh anak-anak? Yang bisa dilakukan anak-anak, saya izin share screen bagian Telegramnya ya. Saya coba stop dulu. Oke. Nah, di dalam grup Telegram ini, ya, ini sudah nampak stiker-stiker yang Bapak Ibu kirim. Di grup Telegram kita bisa mengatur apakah anggota itu bisa mengirim pesan atau tidak. Nah, seperti ini ya. Kelihatan kan ya Bapak Ibu tampilannya. Di sini di dalam grup, misalnya saya ingin mengangkat admin yang baru, yaitu misalnya pengurus MGMP. Kemudian apa yang bisa dilakukan oleh anggota? Misalnya di sini anggota tidak bisa mengirimkan polling. Yang bisa mengirimkan polling hanya admin. Nah, jadi di kelas pun kita bisa matikan semuanya. Misalnya mengirim pesan. Misalnya kita ingin kelas itu hening ketika pukul jam tidur. Jadi di grup tersebut tidak bisa mengirim pesan. Baik itu admin ataupun peserta. Jadi tidak bisa mengirim pesan. Kemudian mengirim media, apakah diizinkan anggota mengirim media, mengirimkan stiker, kemudian mengirimkan link, mengirimkan polling, menambah anggota baru, atau mempin message. Nah, pin message ini nanti akan saya jelaskan. Kemudian mengubah info dari grup. Sampai sini paham nggak ya Bapak Ibu? Biar lebih enak nanti. Boleh dihidupkan kanal audionya kalau misalnya ada pertanyaan, boleh langsung bertanya saja ya Bapak Ibu. Karena saya men-share apa yang saya tahu saja dalam penggunaan Telegram. Oke, yang kedua, penggunaan polling. Penggunaan polling. Oke, penggunaan polling. Mr. Ikhwan, boleh dibantu Mr. Ikhwan? Mr. Ikhwan mana ya? Oke, menggunakan polling, caranya di sini sebelah di paperclip itu ada opsi,
di sebelah kanan ini ada create polling. Kalau di handphone Bapak Ibu, itu ada di paperclip, ya, gambar paperclip. Di gambar paperclip itu ada pilihan galeri, berkas, lokasi, dan polling. Nah, misalnya polling ini ingin saya gunakan. Misalnya saya membuat polling di grup apakah Bapak Ibu sudah bisa membuat jawabannya sudah atau belum. Nah, itu contoh polling yang bisa kita buat. Nah, selain itu, polling ini misalnya kita bisa ingin jadikan quiz. Create polling, kembali lagi ke create polling. Misalnya kita ingin menjadikan quiz di dalam ruang kelas kita. Misalnya pertanyaannya, siapakah nama presiden pertama? Nah, di sini kita pilih optionnya, yaitu Insinyur Soekarno atau Jenderal Soeharto. Nah, ini kita pilih opsi jawaban, maka akan kita create. Nah, selain itu di explanation-nya, misalnya penjelasannya, kalau misalnya si anak salah, kita bisa tuliskan jawabannya. Jawaban yang benar adalah Insinyur Soekarno. Setelah kita create, pasti akan muncul di grup Telegram. Misalnya kalau salah, dia akan tampilnya seperti ini nih. Dia goyang. Jawaban yang benar, jawabannya adalah Soeharto. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kita bisa memancing reaksi anak-anak untuk tetap dengan gadgetnya, tapi dengan gadgetnya ini anak-anak tidak sedang lagi main game online, tapi sedang belajar dengan Bapak Ibu. Atau bisa juga yang trik selanjutnya itu membuat quiz tadi ya. Nah, sekarang saya setting grup ini untuk membuat quiz semua anggotanya. Jadi Bapak Ibu silakan coba misalnya buat satu quiz. Ya, ntar saya setting dulu semuanya untuk bisa. Mana sih? Send polling, pin message nggak usah deh. Oke, Bapak Ibu bisa membuat polling sekarang. Nah, pollingnya ini kita setting untuk membuat quiz ya. Oke, Bapak Ibu bisa mencoba mengirimkan quiz di grup Telegram MGMP Sejarah Kabupaten Bogor. Misalnya buatlah satu pertanyaan yang sederhana saja seperti yang saya buat. Misalnya, siapakah nama presiden pertama Republik Indonesia? Di sini jawabannya jangan lupa di checklist ya, Bapak Ibu. Udah setujui jam 13.45. Oh, tadi 13.50. Tadi yang mikir soalnya kan bolak-balik. Oke, sudah ada yang bisa bikin polling Bapak Ibu? Kan 14.00. Oke, selanjutnya kita masih menunggu untuk yang mengirimkan satu saja peserta untuk mengirimkan polling. Oke, Pak Ma'ruf, terima kasih. Apakah perlu pergantian ketua MGMP? Jelas tidak perlu. Nah, itu adalah polling yang dibuat oleh Pak Ma'ruf.